8 orang ini udah jadi tersangka. Lucu ya ketika melihat orang ketawa tapi ketawanya kosong. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu loh, ya kan? Dia hanya bisa membela Pak Jokowi, hanya bisa ngefans sama Pak Jokowi, tapi nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu. Oke, saya kasih tahu ya. Ijazahnya Pak Jokowi itu kita nggak tahu palsu atau asli, karena disembunyikan, nggak berani ditunjukkan, ya kan? Tapi saya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan. Kenapa seperti itu? Kalian download aja skripsinya Pak Jokowi. Kalian lihat, bagi kalian yang paham skripsi ya. Kalau kalian nggak paham skripsi ya kalian akan terus membela gitu loh. Nah, halaman depan Pak Jokowi, halaman judul sampai pengesahan itu pakai semacam teknologi modern seperti printer. Tapi kalau isinya itu pakai mesin ketik, ini nggak sinkron. Aneh untuk sekelas skripsi yang depan sama isinya itu beda font, beda alat penulisan, beda alat pengetikan. Ini aneh. Nah, apa yang membuat saya berpikir seperti itu? Saya teliti di tahun 1985 di 3 benua berbeda, di 3 universitas berbeda. Ranking 1 dunia, MIT, Massachusetts Institute of Technology, dari benua Amerika ya. Itu 1985 murni mesin ketik dari depan sampai belakang. Lalu kemudian benua Eropa, dari Inggris, Oxford University, tahun 1985 tesis disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Yang ketiga, benua ketiga, Australia ya, Melbourne University, tahun 1985 tesis dan disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Nah, Pak Jokowi enggak. Tahun 1985 Pak Jokowi halaman depannya itu pakai semacam printer. Luar biasa. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Pak Jokowi itu melampaui 3 benua yang lain. Benua Amerika, benua Eropa, benua Australia dikalahkan oleh Pak Jokowi. Aneh kan? MIT loh, Massachusetts Institute of Technology, itu belum pakai mesin printer, masih mesin ketik, tapi Pak Jokowi udah pakai semacam printer. Terlihat dari halaman depannya gitu loh. Aneh kan? Aneh, mencurigakan. Tapi hal ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah buat skripsi. Kalau kalian gak pernah buat skripsi, ya kalian akan fans terus, kalian akan belain terus, kalian akan dukung terus, padahal kalian gak tahu. Kosong. Makanya pakai kepala kalian kalau mau mendukung. Ini sangat mencurigakan sebenarnya. Kenapa bahas ijazah ini perlu? Karena apa? Lah ini UGM bos, UGM, universitas yang terkemuka di Indonesia. Kalau sampai benar-benar dia mengeluarkan ijazah palsu, maka kita mau percaya universitas mana lagi? Ini adalah skandal besar kalau benar-benar palsu. Sekali lagi saya nggak bisa mengatakan ini ijazahnya asli atau palsu, karena Pak Jokowi nggak berani menunjukkan gitu loh. Tapi saya hanya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan, sangat mencurigakan. Perhatikan baik-baik dan simak videonya sampai selesai agar kita dapat pembelajaran hal yang sangat penting ini. Kepalsuan dan manipulasi akhirnya dibongkar pakar ini. Siapa yang bisa mengelak? Konon katanya ijazah Jokowi dibuat tahun 1945, tapi anehnya skripsi baru dibuat tahun 2018, kemudian diupload tahun 2019, lalu diedit pada tahun 2025 oleh akun yang berbeda. Pertanyaannya, kenapa skripsi dibuat tahun 2018? Karena ada buku Jokowi Undercover pada tahun 2016 yang dibuat oleh Bambang Trimulyono. Kalian pasti paham kan? Ini arahnya kemana? Apakah UGM bisa bantah ahli forensik ini? ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita masuk ke network ya. Kemudian kita udah tahu skripsinya ini, kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter.
Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke. Ya baik kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat bagaimana perkembangan mengenai masalah ijazah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Kasihan yang punya ijazah asli dan titel masih bisa dibohongi disuguhi ijazah fotokopi. Periksa dan tangkap Jokowi, tangkap Pratikno aktornya. Periksa dan tangkap rektor yang sekarang UGM. Mama Opa, inilah kuncinya. Skripsi aneh, maka ijazah aneh juga. Duit yang menjaga opini mereka bukan akal sehat dan integritas, memang palsu. Raja bohong kok dipercaya, raja tipu itu sulit dikendalikan. Ibu rektor ini harus ikut bertanggung jawab, ijazah Jokowi ini pasti terbongkar, tertinggal nunggu waktunya. Ternak Mulyono mana ada yang paham skripsi yang penting makan dan menjilat. Pendukungnya S1, S2, dan S3-nya. Apakah pernah ketik skripsi atau tesis, disertasi, atau langsung diwisuda di hotel karena tak pernah ada kampusnya. Dari Ova Wening dan saudara Sigit bertanggung jawab atas kepalsuan ijazahnya. Sudah jelas dan pasti ijazah yang dipegang Jokowi asli 100% palsu. Jokowi nggak punya ijazah asli. Maklub yang namanya Termul udah pasti otaknya konslet. Tolong, semua orang yang S1, S2, S3-nya asli, semua orang harus marah karena kalian tidak dihargai. Orang gila yang selalu bela Mulyono. Memang penipu ulung, penjual negara, booking oligarki. Lebih aneh orang yang mati-matian bela Jokowi. Mungkin akalnya udah gak waras, padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan jangan dalam hasil diterangkan. Apa pada nggak paham? Inilah tanda-tanda kehancuran suatu negara kalau penegak hukum sudah tidak jujur dan berlaku adil. Hanya hukum rakyat yang bisa mengadilinya. Seharusnya ditunjukkan dengan jujur, terus terang di permukaan publik dan khayal ramai. Selaku penjabat publik itu rakyat untuk tahu asal-usul presidennya. Siapapun ahlinya, kalau tetap itu aja Kapolrinya tetap berliku urusannya. Sudah cukup lama nggak selesai soal ijazahnya si Mulyono ini. Hukumnya sudah nggak berlaku dari kesalahan, kebohongan, dan kejahatannya si Mulyono. Padahal sudah banyak sekali dari bukti-buktinya yang sudah jelas. Dari kesalahan dan kebohongannya memang harus mahasiswa dan rakyatnya yang harus bersatu dan juga bergerak buat hukum si Mulyono. Apapun barang palsu tetap palsu. Mulyono omongannya palsu, kerjanya juga palsu, jadi pemimpin palsu. Jokowi memang hebat, bisa merusak nama UGM, merusak kepolisian, merusak hukum, merusak DPR, merusak negara Indonesia. Jokowi hebat dalam rusaknya. Tahun 82 sampai 85 dulu masih menggunakan mesin ketik untuk laporan dan skripsi. Bahkan tugas-tugas masih menggunakan tulisan tangan. Kartu mahasiswa pun masih menggunakan mesin ketik untuk nama dan nomor mahasiswanya. Ini pemuda yang cerdas, masa skripsi depannya pakai komputer, dalamnya mesin tik. Kalau bilang itu asli, betul dan konyol karena duit buat mata buta, hati buta pikiran. Sepertinya sampai kiamat pun Termul nggak paham dengan analisis ilmiah. Kalau masalah ngotot ngeyel, bohong mereka paling jago. Sudah jelas palsu, tapi bagi Termul tidak terima kalau dibilang palsu. Yang namanya mega proyek Indonesia dengan Sandiwara dan dramanya yang sempat ini, siapa saja boleh bicara sebelum berakhir atau bubar dengan saling memaafkan dan berjabat tangan. Yang kebangetan itu lembaga yang berkompeten menentukan hal ijazah tersebut. Aneh cuma ijazah satu orang kok jadi royam kayak gini, negeri ajaib. Suaramu banyak didengar tapi mungkin ditenggelamkan oleh Termul, namun suaramu pasti didengar dan dibenarkan Tuhan. Termul itu hanya ingin duit. Saksinya Allah memang yang dibohongi rakyat, tapi Allah Maha Tahu. Ketika gerombolan PKI diberikan nafas, maka mereka akan siap untuk mengacau, untuk balas dendam. Kendaraannya adalah parpol. Mantap bang, Anda semakin menguatkan para pakar yang meneliti kejanggalan ijazah Jokowi seperti Bang Rosyoro, DRTIFA, Bang Rismon, Hasiholan, Sianiper, dan lain-lain. Sayangnya banyak aparat yang berlagak bodoh karena dapat dana besar dari Jokowi. Ingat Bu Ova, ajab Allah mengintimidasi karena pembelaan terhadap Jokowi, UGM, Solim pembohong. Kebenaran itu selalu konsisten, informasinya dari manapun asalnya. Pengguna ijazah palsu harus dihukum. Sampai kiamat takkan bisa menunjukkannya. Ijazahnya ditangkap dulu Jokowi dan Gibran biar ditunjukkan aslinya, pasti ketahuan kebohongan. Bongkar atas kebohongan manusia yang tidak taat hukum, ijazah aspal. Kalau lagi diundang TV para penjuang kebenaran, bisa ditampilkan video analisis 3 bunuh ini kemudian minta tanggapan para Termul. Nah, kita pengen lihat gimana mereka ngelesnya. Dengar itu pernyataan benar kalau pembohong sampai
Tetap pembohong, terima azab kami rakyat, dibohongi terus. Barang palsu walau direkayasa ya tetap palsu, kecuali operatormu yang membela tetap menganggap asli, itu otaknya kebalik. Kalau halaman depan menggunakan komputeris, berarti yang pintar siapa? Dan pemerintah beserta jajarannya terhipnotis. Mengerikan kalau benar terbukti palsu, berarti selama 10 tahun negara kita tercinta dipimpin oleh seorang penipu. Jokowi, ingatlah Firaun aja bisa dihancurkan dalam sekejap bersama pasukannya dan semua pengikutnya. Ingatlah Jokowi, murka Allah. Kalau Allah sudah menghendaki suatu saat kamu bersama penjilatmu, semua termemu keluargamu bisa hancur dalam sekejap. Allah tentunya bersama orang-orang yang benar, serta memihak orang-orang yang benar. Rektor UGM nyaman kapan diganti, agar kegaduhan selesai dan masalah hukum orang terdekatnya jalan. Si pemilik ijazah palsu tidak bisa jawab pertanyaan dari presenter luar negeri, lalu dia bilang, I want to test my ministry too. Dan Menteri Tum Lembong dan Retno pun yang harus menjawabnya. Kalau saja Mulyono punya ijazah palsu, saya yakinnya tidak mau hidupnya dihina-hina, kecuali memang dia sudah gila. Sudah berapa tahun masalah ini tidak selesai, semua penjabat melempem harus kasus ini, karena borok mereka sudah dipegang Mulyono. Ini bisa selesai kalau Lusitio Singgit lengser, percuma gembar-gembor, tapi kenyataannya semua aparat diam bisu. Walaupun jasanya palsu, kita harus sematkan beliau, karena mantan presiden harus kita bela. Kita benarkan meski salah. Pokoknya presiden di Indonesia boleh bohong, boleh jahat, boleh kasih jabatan keluarganya, boleh semuanya sendiri. Lihat wajahnya mirip pedagang elektronik di Glodok. Akan dipelihara ini kasus, hasil akhir palsu atau asli gak akan terungkap, menunggu pemilu mendatang. Kalau ditunjuk langsung ketahuan karena fotonya ditempel di depan stempel. Rasman, Andi Jawan, Konggon Fahar, dan pengacara lainnya. Jago-jago komputer dan IT, banyak teknologi makin canggih. Orang kuno mana mengerti kalau kepalsuan mudah sekali terdeteksi. Betul, di Kabupaten Mojokerto tahun 1980 belum ada komputer. Disinyalir ada uang suap kepada seluruh masyarakat dan instansi yang bersangkutan untuk mendapatkan dukungan atas ijazah Jokowi. Luar biasa kehebatannya Rektor UGM dan Jokowi, cara menipunya perlu dicontoh, memalukan dunia. Semoga Allah segera menunjukkan kebenaran dan keadilan dirimu. Masih ada rakyat Indonesia yang cerdas, tidak sesaat hidup. Nah, lanjutkan abangku. Yang penting pecat Kapolri itu. Kalau Prabowo selaku macam ASEAN berani apa kagak kau ngomongin rakyatnya seperti anjing yang menggonggong. Termo yang sudah dikasih cuan ijazahnya S1, gak punya uang, gak punya ijazah SMA. Yang sibuk dengan kelulusan kalah dengan yang akal bulus. Mantap, ini seseorang yang cerdas bongkar kebohongan Bapak Jokowi. Ternyata kebohongannya semakin kentara. Mudah-mudahan adik dipakai saksi di persidangan ijazah Jokowi. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.